Kebinekaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, mohon izin saya awali pidato ini dengan mengajak Bapak hadirin untuk berselawat bersama-sama. Boleh? Terima kasih. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo kita sama-sama, 1, 2, mulai. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah multikultural regime state, negara dengan beragam bahasa, budaya, suku maupun agama. Keberagaman ini sudah lama dikenal di Asia Tenggara, bahkan untuk saat ini dunia pun mengakuinya. Betul? Namun sayang hadirin, tidak dapat kita pungkiri dan harus kita akui bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah ancaman yang sangat mengerikan yang berpotensi menghancurkan persaudaraan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan bisa memicu konflik fatal. Pantaslah kalau keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Untuk itu, merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan adalah judul dakwah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha وجعلناكم
جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur menjelaskan bahwa asbab nusul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bani Fayadah untuk menikahkan salah seorang putrinya dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Bani Fayadah seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya menikahkan putri saya dengan orang yang pernah menjadi budak saya?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras dan golongan. Hadirin, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, saling melecehkan, bahkan saling merendahkan antara satu dengan lainnya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 13 halaman 261 menjelaskan bahwa su'ud dan qabail adalah struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa. Sehingga kita bisa menjadi lita'arafu yang menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran adalah keharmonisan yang diawali dengan saling kenal mengenal. Namun sayangnya hadirin, akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda agama membuat kita saling bermusuhan dengan tetangga. Beda ras dan budaya membuat kita saling menghina. Bapak Ibu sekalian, intoleransi juga sudah mulai menggerogoti generasi muda kita.
tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa. Rasisme di kalangan mahasiswa membuat prasangka dan curiga antar umat beragama, sehingga terjadi pembakaran vihara, perubahan masjid dan gereja, pembubaran maksa jemaat gereja, bahkan penyerangan terang-terangan terhadap para ulama. Nauzubillahi min dzalik. Apakah kita tidak malu hadirin kepada para syuhada pahlawan bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membela kebenaran? Setelah 79 tahun Indonesia merdeka, kita masih didanda diskriminasi, dikungkung intoleransi, dan dicerai-beraikan disintegrasi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi hadirin, radikal dan anarkis malah dilakukan dengan cara terang-terangan, bahkan ada yang menjadikan sebagai sebuah tontonan. Astagfirullah. Dengan demikian hadirin, perang yang kita hadapi sekarang bukanlah perang melawan penjajah, bukan juga perang gencatan senjata, tetapi perang fitnah dan adu domba, perang berita hoax dan ujaran kebencian, pemicu pemecah perselisihan bangsa. Pantas saja kalau presiden pertama kita, Presiden Soekarno, pernah berkata, perjuanganku lebih mudah dari perjuangan Anda sekalian, sebab saya berjuang mengusir penjajah, sedangkan kalian berjuang justru melawan bangsamu sendiri. Dengan demikian hadirin, perlu ketegasan pemerintah terhadap para pelaku intoleransi. Apapun bentuk perilakunya, semuanya harus ditindas dengan tegas, sehingga walau kita berbeda bahasa, tetapi kita satu negara. Walau kita berbeda agama, tetapi satu tanah air tercinta, Indonesia. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan terhadap pelaku intoleransi juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabdanya yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan yang pertama, bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda krisis intoleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Yang kedua, perlu ketegasan pemerintah terhadap para pelaku intoleransi, sebab toleransi tidak akan bisa ditegakkan tanpa ketegasan dari pemerintah. Yang ketiga, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari kita semua bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun persaudaraan di tengah keberagaman. Akhir kata sebuah pantun, boleh? Buah pepaya, buah semangka, buah rambutan, buah durian. Beda ras dan budaya, itulah keberagaman dan persaudaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.